Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Di bulan puasa ini kita harus tetap bahagia ya. Ini saya sekarang berada di kolam yang baru. Kolam yang kemarin saya bikin kontennya di sini itu bikin skimmer sama memasukkan ikan, dan ada di sini videonya sudah saya lihat, dan ada yang komen ini kalau saya balas di komentar kayaknya capek nulis, karena komentar itu kalau saya hitung tidak hanya satu video setiap hari yang muncul, itu banyak banget video yang muncul, komentar-komentar berbagai macam video yang muncul. Jadi saya nggak sempat balas, cuma saya baca. Jadi semua komentar itu saya baca, tapi nggak semua saya balas. Oke, coba tak lihat yang dari pertama waktu saya memasukkan ikan koi yang pertama. Ini videonya. Ini tak baca komentarnya dulu dari yang paling atas. Ebisu koi, jos, kolamnya sudah siap direview. Wah, sudah siap direview. Boleh. Kalau mau review kolamnya boleh. Terus ini dari Fuad Aska, Mas Suba, dalam video aku lihat sekilas pipa BD pompa in vakum drain dan skimmer itu kayaknya ukurannya lebih dari 1 in, dan kalau nggak salah ukuran bawaan 1 in. Terus kalau dirubah lebih besar bedanya gimana pengaruhnya? Oh, untuk pipa yang bawah ini loh, pipa yang di sini loh, yang ditanyakan Mas siapa ini tadi, Mas Fuad. Nah, ini yang dimaksud. Ini kalau dari pipa kan cuma 1 dim. Yang ini saya bikin 1,5 itu supaya enteng pompanya, nyedotnya tidak terlalu berat. Kalau saya bikin tetap 1 dim, nanti kalau diperpanjang sedotannya terlalu berat. Jadi ini 1 dim saya oper ke 1,5 atau 2 ya, kemarin lupa. 2 kayaknya. Ke 2 dim. Jadi ini 2 dim. Ini 2 dim, ini juga. Ini 2 dim pipanya. Jadi supaya enteng nyedotnya. Kalau dari lubang kipas itu kan cuma 1 dim. Terus luarnya 1,5, kemudian di overload lagi menjadi 2 dim atau 2 in. Itu supaya enteng nyedotnya dan bisa atas bawah. Kalau cuma 1 dim nanti berat, kasihan pompanya nggak bisa maksimal. Terus tak bacakan lagi. Ini dari siapa ya? Air kolam DJ Gito, mantap, makasih. Mindah ikan tanpa dipuasakan. Sudah puasa kemarin di karantina. Itu ikannya sudah puasa. Jadi ikan kemarin kan tak karantina ya, yang ini ya. Ini sudah tak karantina ikannya. Langsung tak pindah ke sini. Jadi tetap dipuasakan dulu. Terus sebelum dikasih makan ikannya juga sudah puasa 3 kalau nggak salah, 3 hari. 3 hari puasa. Kemudian lagi ini Mas, air kolam keepingnya ketinggian berapa? Dari Karemboy 1005. Ini jenenge wong aneh-aneh lho wong-wong. Ketinggian air sekarang 60 cm. Untuk awal masuk itu 40 cm, sekarang sudah 60 cm. Nanti bertahap sampai 1 meter ketinggian airnya. Terus Andrianus Febrianto, Mas boleh diinfo bahan terpal yang untuk belumbangnya. Ini sudah sering saya liput ya, bahannya geomembran. Ini adalah plastik geomembran. Nah, ini bukan terpal tapi plastik geomembran. Loh, kok ganti layarku? Mantap bosku. Oke, terima kasih Ahmad Suganda, Novi, baru Garut hadir, Mas Supa oke hadir.
Tahu Andi siapa ini? Tahu Andi, Mas nggak buat toko di Shopee? Waduh, kalau di Shopee saya nggak bikin ya. Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya saya nggak bikin. Cuma saya bikin di aplikasi sendiri. Kalau di Shopee itu kan kayaknya untuk pengiriman harus melalui JNE dan sebagainya. Kalau untuk ikan koi kan nggak bisa untuk pengiriman lewat JNE. Kalau pakan sih masih bisa. Kalau ikan koi harus pengiriman khusus. Karena 24 jam harus nyampe tujuan. Kalau nanti dikirim lewat JNE, nyampenya pepes gitu ya. Jadi kalau kita kirim JNE, Tiki, JNT dan sebagainya itu yang nyampenya bisa 2 sampai 5 hari nyampe tujuan jadi pepes. Jadi nanti supaya kita tidak dikomplain, kita tidak jual di Shopee dan sebagainya. Tapi ada aplikasi Wahana Koi bisa didownload di Play Store. Wahana Koi bisa didownload. Nanti tinggal check out, sama prosesnya seperti di Shopee. Oke? Lanjut. Yang kepo-kepo tentang kolam yang baru mau tanya, Mas, karantina ikan baru pakai heater nggak ya? Untuk karantina ikan baru tidak perlu pakai heater. Itu juga sudah sering saya bahas. Berarti ndak nonton video dari Wahana Koi. Ayo ngaku nggak nonton video dari Wahana Koi. Itu sudah banyak sekali saya bahas dan sering. Ikan baru itu karantina pakai heater apa enggak. Jadi ikan baru itu kalau ikannya nggak sakit nggak perlu dikasih heater. Wah, kelihatan nggak pernah nonton ini ya. Oke, coba di subscribe dulu yang belum subscribe supaya pertanyaannya nggak diulang-ulang. Jadi video yang sudah saya buat nanti sebelum bertanya dilihat dulu. Oke, ini ada lagi Ken Sagi. Kenapa airnya nggak dibikin penuh, Mas Bah? Bukannya lebih bagus kalau koi itu tinggal di kedalaman air di atas 80 cm ya? Ayo, sudah punya kolam di rumah yang ketinggian airnya di atas 80 cm apa belum? Ini pertanyaan-pertanyaan yang agak membagongkan ya. Jadi di sini itu kalau kolam awal untuk karantina kita nggak perlu air yang tinggi sebenarnya. Yang penting ikannya aman. Karena ikan yang saya masukkan masih kecil, belum ada 30 cm untuk yang ini. Ini ikannya kecil-kecil masih 20 cm. Dan yang satunya itu paling gede 40 cm. Dan 40 cm itu masih bisa di air 60 cm, 50 cm bisa, asalkan terjaga. Kalau kita bikin body kan kita bisa lihat kalau kolamnya kecil. Kalau kolam gede terus kolamnya isinya banyak, itu harus dalam. Jadi untuk pertumbuhan ikan, body dan sebagainya itu semuanya tergantung pada perawatan. Jadi air yang terlalu dalam itu bagi saya tidak terlalu berpengaruh ya. Kecuali untuk ikan jumbo yang sudah 60 cm ke atas itu perlu air yang gede, karena untuk air dangkal kemungkinan ikannya untuk pembuatan body kurang. Bahkan kalau tidak ada arus itu juga kurang baik biasanya kalau untuk ikan gede. Jadi kalau untuk keeping kita kan bisa kontrol. Kalau ikannya masih bisa dibikin maksimal, jadi ya seperti ini sudah cukup gitu loh. Jadi air tidak terlalu tinggi nggak apa-apa. Ini saya bikin 60 cm sekarang. Nanti rencananya 1 meter karena ini untuk baknya yang di sini itu tingginya 1 meter lebih 5 cm. Jadi nanti kalau dikasih 1 meter masih mampu. Oke, lanjut. Kalau ada yang mungkin teman-teman suka dengan konten tanya jawab seperti ini, nanti tulis di kolom komentar ya, bikin lagi sambil pertanyaannya apa gitu. Nanti coba saya jawab. Mudah-mudahan ada waktunya untuk jawab ya. Oke, kembali lagi. Ini tidak semua saya baca yang mungkin perlu aja ya. Kalau semua kan pasti tak baca, cuma tidak saya ucapkan di sini. Ini dari Sarifah. Kang, kolam air koi jadi agak warna merah itu kenapa ya, Kang? Itu karena efek, biasanya karena lumut yang mati atau kotoran dari ikan, kemudian efek dari pakan juga, itu bisa pengaruh seperti itu. SKY min M, Mas, itu Mars ikan koi ciptaan siapa ya bro?
Ayo, ciptaan siapa? Ayo, untuk teman-teman yang sudah ngerti lagu Wahana Koi ciptaannya siapa, tulis di kolom komentar. Untuk menjawab pertanyaan dari SKY-M, ini di komentar ada katanya WR Supratman. WR Supratman zaman semono ketoke durung ono iwak koi. Oke, coba cari lagi pertanyaan Sarifah. Oh, Sarifah muncul lagi, Sarifah. Abot ora iku Mas, bawa 1 kantong. Waduh, bawa 1 kantong itu kalau untuk orang koyan kayaknya sudah terbiasa ya. Itu beratnya kurang lebih 10 kilo. Jadi kalau untuk bawa kantong, 1 kantong itu beratnya kurang lebih 10 kilo. Jadi masih berat beban hidupku daripada ikan koinya. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Masih ada nggak? Gosiki ini, wah, ada yang tanya gosiki. Gosikinya ada di sini, kolamnya hijau, nggak kelihatan. Gosiki. Gosikinya ada di sini. Ini harganya 2 juta gosikinya. Yang satu sudah terjual 2 juta, yang satunya belum. Dan untuk ikannya sekarang size-nya 25 cm. Oke, lanjut lagi. Mas, kalau saya mau pesan bibit, nah ini dari Restu Budi Mulia. Mas, kalau saya tanya bibit, pesan bibit koi ukuran 10 cm bisa. Pengen susui, asagi, dan hiutsuri yang grade A. Nah, ini kalau untuk bibit yang grade A itu susah ya. Karena petani itu pastinya untuk ikan yang grade A tidak dijual. Kecuali petaninya sudah penuh untuk lahan tebaran. Jadi untuk cari bibit grade A itu sebenarnya susah. Jadi kalau ada petani atau penjual yang bilang jual benih grade A, itu kita harus paham benar-benar siapa petaninya dan siapa penjualnya. Jangan sampai kita kapusan bilangnya grade A ternyata grade B. Nah, jadi kita harus ngerti benar-benar, jangan gampang percaya kepada para penjual. Termasuk saya juga, saya penjual, jadi jangan gampang percaya. Tapi insya Allah aku nggak tahu ngapusi yuk, tenang, jujur aku. Nah, untuk konten yang ini pertanyaannya sudah habis terbaca. Kemudian tak cek lagi konten yang selanjutnya. Oh ya, di sini ada Wahana Koi Story, jangan lupa di subscribe. Ini Wahana Koi Story, jangan lupa di subscribe. Karena pembuatan kolam yang di sini semua ada di Wahana Koi Story. Terus setelah yang manggul liwak, sekarang ganti yang skimmer. Ada yang tanya nggak di sini? Pipa outputnya yang ideal berapa in Mas untuk pompa output? Outputnya yang ideal 1 in atau 1,5 juga bisa. Itu saya yang di toko, yang di kios itu saya kasih 1,5 bisa. Itu masih maksimal, masih keluarnya oke lah, kuat ya. Kalau yang di sini saya kasih 1. Ini outputnya 1 in. Ini pompanya 5800. Kamu jangan nyala, tak matikan dulu. Terus Semar Koi Cirebon, kenapa jarak pipa dari pompa ke T pendek Mas? Kenapa nggak panjang sampai di tengah? Ketinggian airnya berapa Mas? Rencananya ini kayaknya di konten juga sudah pernah saya umumkan untuk ketinggian air nanti rencana 1 meter. Dan kenapa ini saya bikin pendek untuk pipanya? Ini supaya sedotannya itu tidak berat. Kalau pendek kan enteng, jadi pipanya pompanya bisa maksimal untuk nyedot air. Dan airnya berputar. Ini airnya berputar. Ini muter ke sana, muter nanti masuk lagi ke sini. Ini skimmernya dia muter-muter loh. Tapi nggak kelihatan ya. Mungkin nggak kelihatan, ini muter-muter airnya masuk ke dalam skimmer. Jadi atas bawah masuk, bawah masuk, atas masuk. Oke, atas oke, bawah oke. Cara bedain pompa kayak gitu yang KW sama yang ori gimana? Waduh, nggak ngerti aku. Aku belinya di Jaya Pet Shop Pati. Jadi kalau teman-teman pengen beli langsung aja hubungi Jaya Pet Shop Pati. Di Instagramnya ada, YouTube-nya ada, Facebook-nya juga ada.
namanya Michael Sastra kalau nggak salah Facebooknya, coba dicari. Itu nggak tipu-tipu, asli ya asli. Oke, kemudian waduh, endorse aku berarti. Wah, Jaya Pet Shop, tak tunggu transferannya ya. Endorse aku lah, endorsean. Oke, sekarang ganti siapa lagi nih? Salisa Asa, pompa merek sama, cuma label di body pompa nggak seperti itu Om, kayak sablon langsung. Kardusnya warna hijau, yang asli mana ya? Waduh, aku nggak ngerti ya. Aku kalau beli ini katanya asli ya wis, bagiku asli gitu tak beli. Karena beli dari yang pertama sampai yang sekarang aman, nggak ada trouble. Pompa sunnya beli di mana? Oke, tadi sudah jawab untuk pembelian pompa di mana. Itu ada dratnya, kenapa dilem? Nah, kalau pakai drat, ngerti nggak? Kalau pakai drat itu 1 dim. Kalau tak lem berarti 1,5 gitu alasannya. Suwe orang gone Mas Kusnul Mas, kangen oplosan. Oke, nanti kita susun waktu dulu ke tempatnya Mas Kusnul, kita cari koi oplosan. Mas Uba, nggak ada video carang pipa BD ke geomembran. Waduh, itu kemarin mau tak buatkan videonya, ternyata Pak tukangnya sudah dijeboli semua, jadi nggak sempat bikin. Nanti mudah-mudahan waktu bikin yang ini masih ada 1 belum tak pasang untuk ke lubangnya. Nanti mudah-mudahan bisa bikin videonya untuk yang pemasangan ini pipa BD ke geomembran. Ini sudah disiapi untuk lubangnya 2 in, tinggal ini belum jadi untuk geomembrannya, masih pesen, belum jadi. Oke, lanjut. Nanti nih pertanyaannya masih banyak loh. Ukuran pipa berapa? Info apa saja yang dibutuhkan? Saya mau buat juga. Info apa saja? Ukuran pipanya berapa? Waduh, iki ketoke pertanyaannya wakeh wong sitok iki. DRDI. Nah, dokter D sapa iki? Pokoke ana jenenge DR berarti dokter. Jadi Pak Dokter, ini pertanyaannya kayaknya kalau saya jawab di sini satu konten ya. Satu konten. Jadi coba cari di channelnya Wahana Koi Story, itu lengkap semua ada di sana. Kemudian Dharma Fishing. Ini coba tak bacakan. Mas Uba, mending mesin kapasitas 5800 1 mesin atau mesin kapasitas 4000 2 mesin. Mengingat harga mesin harganya kisaran 500, sedangkan 4000 kisaran 150 saja. Suka-suka, monggo, bebas. Jadi bebas ya. Monggo kerso, itu bebas. Terus Ega Calviners, tutorial skimmer by Mas Uba. Tutorial skimmer. Ya, ini tutorial skimmer. Saya sudah bikin tutorialnya ini kalau nggak salah 2 kali ya, ada di channel Wahana Koi. Excel Wiguna, sistem media tong dan pompanya masih. Kalau untuk pembuatan chamber sama pompa pemipaan sudah pernah juga saya bahas dalam video di Wahana Koi, coba dicari lagi. Terus intinya dari pompa itu masuk ke dalam tong ini, langsung tembus bawah dan naik di saring media, kemudian keluar lagi lewat pipa yang gede 4 ini nih. Kemudian turun lalu muter, masuk pompa lagi, naik dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang siapa lagi? Rudi Ciplek, main tempatnya Mbak Cindy lagi. Oh iya, kemarin sudah janjian kita mau ke sana, ada ikan yang mau diseleksi, tapi karena hujan jadi nggak jadi. Karena kalau hujan itu gelap, kemudian suaranya terlalu berisik. Oke. AJW Alam Jaya Walet, Mas, bahan-bahannya apa aja untuk pembuatan skimmer ya? Jadi tonton videonya sampai habis, nanti ketemu ini bahan-bahannya apa aja. Yang terutama pipa, wis itu tok bahannya. Kemudian Agus Subianto, saya kemarin bikin seperti itu, tapi kenapa ya sedotan bawah lemah sekali. Kalau sedotan bawah lemah itu kemungkinan skimmernya terlalu gede, atau lubangnya yang bawah kurang banyak, lubang skimmernya terlalu banyak. Nah, jadi ini disesuaikan untuk garis-garis lubang ini, harus disesuaikan kebutuhannya seperti apa.
Kalau ini saya bikin lubangnya yang bawah itu sedikit, yang atas banyak. Jadi tergantung kebutuhan ya. Nanti bisa bikin, coba dicek. Nah seperti ini. Ini kan yang atas kenceng, yang bawah kenceng. Jadi kita ambil tengah-tengah. Nanti bisa disetel. Cara nyetelnya seperti apa ya? Kita lihat lubangnya bawah seberapa. Bikin yang kecil dulu, kalau kurang gede digedein gitu. Oke. Sofyan, Julian, Hidayat. Ki isi medianya kayak full batu gombong, Pak. Betul, saya semua medianya batu gombong full. Karena kemarin di channelnya Wahana Koi Story ada ya. Saya memasukkan batu gombong ke sini semua. Jadi semuanya full batu gombong. SKYM, nah tanya lagi Mars, ikan koi ciptaan Ibu Sud. Ibu Sud. Nah besok lagi kalau komen ciptaan Roma Irama gitu ya. Oke lanjut. Oh habis, karena sudah habis di 2 konten pertanyaannya sudah saya jawab semua. Dan di bawahnya plastik UV ini panas banget, panas terus sumuk, ungkep, haus, komplit jadi satu. Jadi nggak usah panjang lebar untuk videonya. Sampai di sini dulu. Ini ikan-ikannya sudah pada sehat semua. Terus yang ini kolamnya hijau. Ini kenapa kok hijau? Karena tidak ada penutupnya. Jadi kolam kalau di bawah terik matahari itu warnanya hijau. Terus ini saya biarkan hijau karena di sini tidak untuk dilihat. Intinya ikan untuk dikiping. Kenapa kok hijau? Nanti kita jelaskan lagi di video berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten saya hari ini, dan tetap alon-alon pokok klakson. Salam koi untuk persahabatan.